Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawan dengan NIM 1201141717018, jurusan Tadris IPS kelas 1B dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai landasan psikologi pendidikan dalam mata kuliah Landasan Pendidikan IPS yang diampuh oleh Bapak Nurdian Syah MPD. Poin-poin yang akan saya bahas pada materi ini yaitu pertama tentang pengertian landasan psikologi pendidikan, bentuk-bentuk psikologi pendidikan, implikasi psikologi dalam kegiatan belajar guna calon guru mempelajari ilmu psikologi pendidikan. Yang pertama, pengertian landasan psikologi pendidikan. Tahukah teman-teman semua apakah itu landasan psikologi pendidikan? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian landasan psikologi pendidikan secara keseluruhan, kita akan bahas mengenai psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos adalah ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenal gejalanya, prosesnya, maupun latar belakang. Landasan psikologi pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tambahan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Jadi, kajian psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Selanjutnya, kita akan masuk pada poin kedua, yaitu bentuk-bentuk landasan psikologi pendidikan. Yang pertama, ada psikologi perkembangan, di mana psikologi perkembangan dibagi dalam 4 masa. Yang pertama ada masa bayi dari umur 0 sampai 2 tahun, di mana pada masa ini hanya dilihat yaitu perkembangan fisik saja. Yang kedua ada masa anak-anak dari umur 2 sampai 12 tahun. Di mana pada masa ini perkembangannya baru seperti hidup manusia primitif. Yang ketiga ada masa pubertas dari umur 12 sampai 15 tahun. Pada masa ini ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk belajar, berpetualang. Yang keempat ada masa adolesen dari umur 15 sampai 25 tahun. Pada masa ini pertumbuhan seksual menonjol, sosial, tata hati, dan moral remaja ini sudah mulai belajar berbudaya. Selanjutnya ada psikologi belajar, di mana menurut psikologi belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Pada psikologi belajar ini dapat kita simpulkan bahwa kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu dipandang sebagai proses belajar, sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri dipandang sebagai hasil belajar. Selanjutnya yang ke nomor 3 kita akan bahas mengenai psikologi sosial, di mana psikologi sosial mempelajari psikologi seseorang dengan mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial. Nah, pada psikologi sosial ini menguatkan kita untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain, di mana saat kita berinteraksi atau bersosialisasi, kita mampu memberikan kesan pertama terhadap orang tersebut, di mana kita harus memegang 3 kunci utama. Yang pertama, kita harus mengetahui kepribadian orang tersebut, yang kedua perilaku orang tersebut, dan yang ketiga latar belakang situasi. Nah, setelah 3 data ini terkombinasi atau bercampur, maka akan keluarlah kesan pertama tentang orang tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai implikasi psikologi dalam kegiatan belajar.
Yang pertama, ada implikasi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Kajian psikologi pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum pendidikan berkenaan dengan pemahaman aspek perilaku dalam konteks belajar mengajar. Nah, intinya kajian psikologi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input, proses, dan output pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian dari peserta didik tersebut. Yang kedua, ada implikasi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Di sini kita diminta untuk mengedepankan prinsip-prinsip yang telah kita punyai dalam proses pembelajaran agar pembelajaran tersebut bisa lebih mudah dan lebih efektif. Yang ketiga, ada implikasi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Nah, penilaian dalam psikologi pendidikan sangat penting karena mengetahui atau memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan dari pendidikan. Nah, melalui kajian psikologi kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan bahas poin yang terakhir, guna calon guru mempelajari ilmu psikologi pendidikan. Yang pertama, untuk mempelajari situasi dalam proses belajar. Nah, kita sebagai seorang guru harus mempelajari bagaimana situasi dalam proses pembelajaran. Harus memahami perbedaan dari individu tersebut, menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas atau cara yang membuat para siswa tersebut tertarik untuk belajar. Yang ketiga, pemilihan strategi dan memberikan bimbingan pada peserta didik serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Nah, untuk menetapkan ini, kita akan membuat atau menetapkan tujuan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan penyusunan jadwal pelajaran. Sehingga dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar dapat tercapai. Nah, baiklah, kesimpulannya dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan berperan dalam membantu guru untuk merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Thank you for watching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.